sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Stolis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, jenis anggrek Dendrobium paling banyak tumbuh di daerah panas, sehingga dikenal sebagai tanaman beriklim panas. Jadi pantas kalau Dendrobium menjadi tanaman anggrek yang paling digemari di Indonesia, karena otomatis akan mudah tumbuh. Jadi budidayanya lebih mudah karena negara kita beriklim tropis. Walaupun beberapa jenis Dendrobium mampu tumbuh pada daerah beriklim dingin. Kali ini saya membeli 3 macam tanaman anggrek Dendrobium. Anggrek Dendrobium spesies endemik dari Papua. Perlu sahabat ketahui, anggrek spesies adalah istilah untuk merujuk tanaman anggrek yang tumbuh secara alami dan pada umumnya berkembang di ekosistem hutan dan belum dikawin silangkan secara buatan dengan jenis anggrek lainnya. Anggrek spesies juga sering disebut anggrek hutan yang merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan nasional sebagai sumber keragaman hayati. Dendrobium merupakan salah satu marga dari anggrek epifit dengan bunganya yang sangat bervariasi dan indah. Tanaman anggrek Dendrobium pada umumnya mudah dipelihara dan berbunga. Anggrek Dendrobium mempunyai pola pertumbuhan dengan tipe simpodial, artinya mempunyai pertumbuhan ujung batang yang terbatas. Jadi kalau sudah tutup daun, biasanya pertumbuhan batang berhenti dan akan mengeluarkan calon bunga atau calon tunas baru yang dihubungkan dengan yang disebut rizoma. Di rizoma inilah dia akan keluar tunas anakan baru. Dan yang menjadi ciri khas dari anggrek Dendrobium, di antara rizoma dan daun ada semacam umbi yang disebut pseudobulb, batang palsu atau batang semu, dengan ukuran tinggi maupun bentuk yang bervariasi. Ada yang hanya beberapa sentimeter batang semunya, dan ada juga yang sampai beberapa meter. Nah, ini kirimannya sudah berhasil dikeluarkan semua dari kardus. Yang pertama ini bungkusan. Untuk bonusnya, anggrek Dendrobium dengan nama Caronii, tanaman anggrek yang banyak tumbuh di Papua dan Australia. Nanti kalau berbunga ini bunganya sangat wangi. Bungkusan selanjutnya, anggrek Dendrobium insane. Anggrek Dendrobium ini juga bunganya harum. Dikirim dalam keadaan sedang kenop. Daun ada yang menguning sedikit akibat beberapa hari dibungkus dalam kardus tanpa sirkulasi udara. Semoga bisa cepat beradaptasi dan tidak stres, jadi kenopnya bisa berhasil mekar. Bungkusan selanjutnya ini dikasih nama di luarnya anggrek bawang. Jadi ini anggrek Dendrobium canaliculatum yang dikenal juga dengan nama anggrek bawang karena umbinya itu menyerupai dengan bawang. Untuk anggrek Dendrobium canaliculatum ini saya beli 2 rumpun. Bungkusan selanjutnya anggrek Dendrobium discolor. Untuk Dendrobium discolor ini sebenarnya saya hanya beli 1 rumpun kecil, tetapi dikirim ada 2 rumpun kecil yang bersatu. Dan menurut penjualnya itu rezeki saya kalau memang ada 2. Tanaman Dendrobium discolor ini daunnya juga ada yang menguning. Jadi memang salah satu resiko
beli anggrek secara online, daun menguning akibat proses pengiriman, dan semua tanaman yang dikirim tanpa media tanam. Untuk perawatannya seperti biasa, sudah sering saya share. Intinya dicuci di air mengalir, lalu disemprot atau direndam fungisida, pabrikan atau buatan sendiri, bisa pakai soda kue. Untuk cara membuatnya, video sudah di-share. Nanti saya kasih linknya di deskripsi atau nanti muncul di atas. Setelah itu, kalau saya semprot lagi dengan menggunakan cairan hidrogen peroksida atau H2O2 yang 3%, karena ini anggrek cabutan langsung dari hutan. Manfaatnya untuk menambah oksigen pada tanaman anggreknya, juga untuk membasmi hama atau penyakit yang terbawa dari hutan. Sebagai catatan penting bagi pemula yang baru pertama kali menggunakan hidrogen peroksida, sebaiknya sebelum menggunakan hidrogen peroksida tangan dalam keadaan basah dahulu dengan air biasa ya, atau gunakan sarung tangan. Karena pada sebagian kulit yang sensitif akan terasa gatal atau panas. Tapi jangan khawatir, hidrogen peroksida 3% aman untuk manusia. Kalau terjadi demikian, tinggal kita cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Setelah selesai upacara, baik perendaman ataupun dengan cara disemprot, dan tanaman anggreknya sudah tiris, lalu ditanam, saya menggunakan papan bekas yang saya potong-potong kecil dan sudah disterilkan. Juga akan saya tanam di pakis kotak, sebagian di batang kayu, dengan sedikit akar kadaka dan sphagnum moss. Biar tidak terlalu panjang durasinya, jadi kalau sudah selesai seperti ini. Ini anggrek canaliculatum alias anggrek bawang. Di Papuanya dia dikenal sebagai anggrek bawang. Diikat dengan benang jahit atau bisa juga diikat pakai tali rapia. Saya menanam dengan memecah rumpunnya minimal 1 papan berisi 2 bulb. Karena tanaman anggreknya ini baru ditanam dan kebanyakan anggrek bawang tanpa akar, menanamnya jadi untuk sementara saya tempatkan di sini di tempat yang ada naungan dengan anggrek-anggrek lain juga yang baru ditanam. Jadi saya tempatkan di sini sekitar 1 minggu. Tanaman anggreknya tidak terkena hujan dan tidak terkena panas secara langsung, tapi masih mendapatkan cahaya dan udara bebas di luar. Begini, jadi atasnya ada solar tap, terus ada tumbuh pohon sirih merah merambat ke situ. Jadi tidak terlalu panas ya. Selama di sini 1 minggu, saya semprot kabut setiap hari dengan nutrisi buatan sendiri, diselang dengan pupuk pabrikan dengan dosis rendah yang tinggi unsur N-nya. Nah, setelah lewat 1 minggu, saya tempatkan penempatannya di luar yang terkena panas dan terkena hujan secara langsung. Ini di sini sudah 1 minggu, berarti tanaman anggrek ini sudah 2 minggu sejak ditanam. Di tempat yang ternaungi 1 minggu, di sini telah 1 minggu. Sekarang keadaannya sudah keluar akar baru dan tunas baru. Tanaman anggrek yang berdaun, kelihatan daunnya semakin segar, walaupun ada beberapa daun yang menguning atau yang gugur. Dan kenop bunga berhasil mekar, pertanda anggreknya tidak stres. Untuk perawatan setelah dipindahkan ke sini, ke tempat yang terkena hujan dan panas secara langsung, nutrisinya saya ganti. Sudah 1 minggu ini saya menggunakan pupuk seimbang, artinya unsur NPK-nya seimbang. Merek bebas, cari yang murah
karena menurut saya sama saja ya. Selain pupuk pabrikan, saya juga menggunakan pupuk buatan sendiri. Kalau untuk pestisida, saya hanya pakai pestisida buatan sendiri. Tidak anti juga dengan pestisida dari bahan kimia. Hanya saya pakai pada saat-saat darurat saja. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.